Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimi akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Dan apakah rencana tentang kota kosong Yechen berhasil? Mari kita simak saja ceritanya. Bab 6106 sampai bab 6110. Di pagi hari, Ye Chen mengganti pakaiannya sendiri dan meminta Hong Wuxian untuk membawa Yun Ruge ke hotel pemandian air panas Champ Elysees untuk menetap dengan baik. Dan dia, bersama dengan Lin Wanner, mengambil potret Meng Changsheng dan membawa helikopter itu kembali ke Zijin Villa tempat tinggal Lin Wanner. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777-200 lepas landas dari Buenos Aires, ibu kota Argentina, menuju Australia. Meski sudah menjadi pesawat dengan jarak tempuh terjauh di dunia, namun batas jangkauannya belum mencapai 18.000 km, sehingga rencana penerbangan kapten adalah ke Melbourne, Australia dulu, mengisi bahan bakar di Melbourne, lalu terbang ke Jinling. Saat ini, selain kru, hanya ada 4 penumpang di seluruh pesawat, dan keempatnya adalah Wu Tianlin dan 3 tetua yang baru saja meninggalkan Bea Cukai. Ketika ketiga tetua mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, orang Tionghoa baru saja memotong kepang mereka. Mereka hanya tahu bahwa orang asing telah membuat pesawat terbang yang bisa terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah duduk di atasnya. Namun saat ini, mereka sedang duduk di pesawat pribadi yang mewah dan besar seperti istana, dan mereka naik ke ketinggian 10.000 meter dengan mudah. Perasaan ini membuat ketiga tetua tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wu Tianlin melihat bahwa ketiga tetua sangat gugup sejak mesin pesawat dihidupkan. Jadi dia menghiburnya, "Jangan khawatir, ketiga kakek, pesawat saat ini adalah alat transportasi teraman di dunia, dan teknologinya sangat maju, dewasa." Wu Bolin, dipimpin oleh 3 tetua, diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata, "Tianlin, pria besi ini terbang terlalu tinggi. Ketinggian ribuan kaki bahkan melampaui awan. Bukan aku yang ditakuti Wu Bolin. Terutama karena jika kita jatuh, meskipun kita bertiga memiliki kultivasi 100 tahun, kita akan mati." Itu benar, Wu Bowen tidak bisa menahan gema dengan suara gemetar. "Tianlin, kamu keluar dari orang ini, dan terbangkan benda ini sedikit lebih rendah. Ketinggian 30 atau 50 kaki sudah cukup. Kita bisa melakukannya dalam hati kami. Tenang saja." Wu Tianlin menjelaskan tanpa daya, "Tiga kakek, yakinlah bahwa pesawat ini aman sebagian karena terbang tinggi. Ketinggian jelajah lebih dari 11.000 meter, lebih dari 3.000 kaki saat diubah menjadi zang. Apa yang terjadi? Perbedaan ketinggian lebih dari 3.000 kaki memungkinkan pesawat memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Terus terang, bahkan jika mesinnya dimatikan, ia dapat meluncur sejauh puluhan ratus kilometer berdasarkan kecepatan dan ketinggiannya. Jika benar-benar terbang 350 kaki, sebelum terjadi kesalahan, pesawat jatuh ke tanah." Saat dia mengatakan itu, Wu Tianlin berkata lagi, "Selain itu, bahkan jika sebuah pesawat jatuh dari ketinggian 10 kaki, itu mungkin akan hancur. Kalian bertiga tidak tahu bahwa pesawat ini mengandung lebih dari 100 ton bahan bakar. Sendirian, sekitar 300.000 kati, jika jatuh dari ketinggian 10 kaki, bahkan Daluo Jinxian tidak akan dapat bertahan." "Sialan," Wu Bolin merasa ngeri, dan berkata kepada 2 tetua lainnya,
kami terbang dengan tong minyak. Wu Tianlin menjelaskan, kekuatan bahan bakar penerbangan jauh lebih kuat daripada minyak tanah saat itu. Menyeka keringatnya, Wu Bozong bergumam, ini terlalu menakutkan. Jika benar-benar meledak, kita memiliki 8 nyawa, dan itu tidak cukup untuk membakar ratusan ribu kati minyak tanah. Wu Tianlin berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakek Bozong, pesawatnya jauh lebih aman dari yang Anda bayangkan. Kalian bertiga sebaiknya memejamkan mata dan bermeditasi. Mungkin Anda akan tiba di Jinling setelah Anda memasuki samadhi sekali. Wu Bolin menggelengkan kepalanya berulang kali, keledai itu lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari tanah. Bagaimana saya bisa memasuki samadhi? Dua lainnya segera mengangguk setuju. Terbang di pesawat untuk pertama kalinya adalah hal baru bagi mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah ketakutan. Pada saat yang sama, setelah Lin Waner mendaratkan helikopter di halaman atas villa, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuanku, silakan masuk ke rumah pelayan. Keluarga pelayan akan menyiapkan pena dan tinta untukmu sehingga kamu bisa menulis pada potret tuannya." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, haruskah saya menyebutkannya? Tentu saja, Lin Waner tersenyum dan berkata, Wu Feiyan telah melihat tulisan tangan keluarga budak. Jika dia menyadari bahwa saya menyebutkan kata itu, dia mungkin akan menebak bahwa kita menggertak. Ye Chen bertanya dengan bingung, kamu belum pernah bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, bagaimana dia bisa mengenali tulisan tanganmu? Lin Waner mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah Tuan Muda menyelamatkan keluarga budak terakhir kali, keluarga budak secara khusus meninggalkan beberapa kata untuknya sebelum mereka mengevakuasi Eropa Utara. Oleh karena itu, paling aman bagi Tuan Muda untuk menyebutkan ini kata. Ye Chen mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menyebutkannya. Memasuki ruang belajar di lantai pertama, Lin Waner mendatangi meja panjang dan mulai menggiling tinta untuk Ye Chen. Ye Chen memilih kuas tulis yang praktis, lalu menulis Meng Changsheng di pojok kanan atas buku Meng Changsheng Portrait, Live. Setelah selesai menulis, dia menertawakan dirinya sendiri, dan berkata kepada Lin Waner di sampingnya, tulisan tanganku agak jelek, aku menertawakanmu. Lin Waner memalingkan wajahnya ke samping, melihat lebih dekat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda sudah merupakan kata yang sangat bagus. Dapat dilihat bahwa dia memiliki beberapa keterampilan. Apakah dia mempelajarinya ketika dia masih seorang anak? Iya. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya belajar kaligrafi selama beberapa tahun ketika saya masih muda. Lin Waner mengacungkan jempol pada Ye Chen, dan memuji, kamu memiliki keterampilan seperti ini setelah belajar selama beberapa tahun ketika kamu masih muda. Bakatmu benar-benar luar biasa. Ye Chen berkata dengan canggung, Nona Lin, jangan mengolok-olok saya tahu betapa saya ini. Lin Waner tersenyum lembut, lalu bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, bagaimana rencana Tuan Muda untuk membuat lukisan ini keluar? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku akan pulang nanti dan memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku. Lin Waner bertanya, ayah mertua Tuan Muda dapat mempublikasikan lukisan ini? Ye Chen mengangguk, jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membuat keributan besar. Saya kemudian akan mengatur platform video pendek untuk mengeksposnya agar dia terlihat baik.
saya yakin Wu Feiyan akan melakukannya melihatnya dalam waktu singkat. Lin Waner bertanya lagi, Tuan Muda, jika potret sensitif seperti itu ditampilkan oleh tangan ayah mertua Tuan Muda, apakah itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Tuan Muda? Bukankah mudah bagi Wu Feiyan untuk mengikuti garis ayah mertua Tuan Muda untuk memeriksa? Bisakah kamu mencari tahu tentang putranya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, setelah lukisan ini keluar, Wu Feiyan pasti akan mewaspadai Jinling. Pada saat itu, di dalam hatinya, dia pasti akan terekspos sepenuhnya, dan sebagai orang misterius, saya akan selalu berada di gelap dia jika kamu jelas. Kamu tidak akan pernah berani mengirim orang ke Jinling lagi. Terlebih lagi, setiap orang memiliki kesalahpahaman yang terbentuk sebelumnya. Orang yang lebih pintar dan lebih licik. Lebih dari itu, jika lukisan ini dipublikasikan oleh ayah mertua saya yakin ada puluhan juta orang di Jinling. Wu Feiyan akan menjadi yang paling pertama mengesampingkan kecurigaan itu adalah ayah mertuaku. Berbicara, Ye Chen berkata lagi, selain itu, saya juga akan mengarang cerita untuk ayah mertua saya. Saya tahu karakternya, dan kemampuannya untuk menambahkan minyak dan cuka tidak terkalahkan di alam semesta. Ketika saatnya tiba, cerita yang saya buat akan keluar dari mulutnya. Pasti bisa menakuti Wu Feiyan dari akalnya. Bersambung.